ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman alhamdulillah ala kulli hal na'udzu billahi min halin nar. Amma ba'du wasikum nasibi taqwallah innallaha yuhibbul muttaqin. Karena belum kenal betul grup ini, saya agak sedikit bingung dari mana memulai. Saya mau coba aja mengantarkan beberapa hal prinsip, insya Allah, untuk kemudian nanti mencoba kita elaborasi, ya, kita bahas rinci beberapa hal. Yaqul Allah Subhanahu wa ta'ala inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Itu surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 9. Wallahu a'lam bissawab. Inna hadzal qur'an, sesungguhnya Quran ini, Quran yang ada di hadapan kita, yang terpelihara sejak ratusan tahun yang lalu di seluruh dunia sama, kecuali sedikit perbedaan teknis dalam penulisan dari Iran, tapi semuanya sama. Yahdi, akan selalu membimbing. Yahdi itu kata santri fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu inform, habit, future, sekarang, kebiasaan, dan ke depan. Jadi Yahdi itu akan selalu membimbing, memberi hidayah Quran ini lillati hiya aqwam, kepada jalan yang lebih benar, lebih tegak. Satu. Yang kedua, wa yubashshirul mu'minin, Al-Quran akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang bagaimana? Alladzina ya'maluna as-salihat, yang suka mengerjakan kebaikan-kebaikan, anna lahum ajrun kabira, bahwa bagi mereka pahala yang besar. Satu, kembalilah kepada Al-Quran. Kemudian apa untungnya kita dekat kepada Al-Quran? Akan senantiasa dibimbing oleh Allah. Dan Al-Quran akan memberikan kabar yang mutlak benarnya, yang otentik, tanpa distorsi, ya. Tidak akan ada distorsi, kecuali kalau kita membaca literatur yang salah. Maka kalau membaca literatur juga harus tanya-tanya. Kalau baca tafsir-tafsir mana, ya kan? Karena yang menafsirkan Quran juga banyak. Nah, anjuran saya kalau baca tafsir Ibnu Katsir, itu di seluruh dunia disepakati tafsir bil mahfuz dengan riwayat. Jadi nggak ngelantut. Tafsir yang bebas, tafsir Al-Maraghi, boleh juga Bapak sebagai perbandingan. Tafsir yang modern, tafsir Al-Azharnya Hamka, boleh juga dikomparasikan dengan tafsirnya Al-Misbah Fakhri Shihab. Kalau hadis bicara tentang fikih sunnah Sayyid Sabiq. Kalau fikih, nah ini fikih baru tergantung.
Bapak mazhabnya apa? Kalau mazhab Imam Syafi'i, maka yang Bapak Ibu baca adalah yang sadat fikih Islamnya Sulaiman Rasyid, lalu naik lagi kepada fikih Kifayatul Akhyar, naik lagi kepada buku induknya Imam Syafi'i. Jadi kitab rujukan pun perlu tanya. Saya punya santri yang punya orang tua rajin beli buku, yang dibelinya buku hadis-hadis, kitab-kitab hadis terjemahan Bukhari, Muslim, Sunan Tirmidzi dan seterusnya. Saya katakan, Bapak ingin yang menjelimet atau ingin yang praktis? Saya inginnya yang meyakinkan. Yang meyakinkan. Kalau dari hadis yang meyakinkan itu yang disepakati Imam Bukhari dan Muslim ya, Al-Lu'lu' wal Marjan. Ada juga itu terjemahannya. Tapi kalau untuk ibadah pilihannya ada tergantung mazhab. Kalau memang memilih mazhab Imam Syafi'i, maka fikihnya ada tertentu. Nah, kalau kita kemudian mencoba mau mengambil kesimpulan sendiri, berarti belajar menjadi mujtahid. Nah, itu mah syaratnya banyak. Bahasa Arab dulu belajar yang ngerti yang benar. Ya, bahasa Arab sampai ke sastranya baru mengambil kesimpulan sendiri. Nah, ya. Jadi pertama beli buku pun harus tanya dulu. Jangan sampai membelinya buku mujarrobat. Nah, mujarrobat yang sembarangan juga bisa menyesatkan. Nanti baca mujarrobat, obat-obatan, kasih itu dan ini, kemudian pasang tarif, masuk penjara. Na'udzubillah. Baik. Kembali kepada Quran. Nah, sekarang persoalannya bagaimana mendekati Al-Quran ini? Lewat fikir dan lewat zikir. Lewat fikir adalah mendalami makna. Kalau dimungkinkan kita untuk memahami maknanya, kita bersedia untuk susah-susah, bacalah tafsirnya. Baik yang berbahasa Arab maupun bahasa lain. Bahasa lain ada ya, bahasa Inggris. Bisa ada tafsir Abdullah Yusuf Ali, bahasa Inggris. Itu juga jadi rujukan beberapa mufassir. Dalam bahasa Indonesia juga sudah banyak. Ya, harus diagendakan, harus diniatkan sejak awal. Saya harus mendekati Al-Quran, ya kan? Kalau diagendakan begitu, nanti begitu wafat masih tercatat sebagai thalibul Quran, mahasiswa Al-Quran. Begitu wafat masih tercatat. Ini Bapak Ibu yang sudah terdaftar di majelis ini, itu saya akan terus-terusan ke majelis ini sampai akhir hayat. Meskipun sudah wafat, tetap pahalanya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bukan salah saya, kan tidak ikut, tapi Allah sudah memperkenankan saya berhenti. Nah, maka disitulah perlunya niat. Sejak awal kita harus memberikan agenda yang jelas tentang kehidupan kita. Untuk konsumsi intelektualitas apa, ya kan? Untuk konsumsi spiritualitas apa? Sehingga begitu kita diizinkan Allah untuk menghadapnya dengan cara apapun, kita sudah terdaftar sebagai peserta majelis apa. Kalau yang saya catat dalam hati saya dan terus sedang dicari itu tempat yang khusus milik sendiri untuk pembinaan atau pengkaderan mubalik. Ini masih saya cari nih Pak, di mana? Sementara ini baru memiliki tanah kira-kira 700 meteran saja yang leluasa dipakai sendiri. Nah, masih dicari tempat itu.
Mendekati Al-Quran lewat pemahaman. Tentu harus intensif, harus serius. Bimbingan Al-Quran adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wallahu a'lam. Dan orang-orang yang jihad bersungguh-sungguh di jalan kami, di jalan Allah, lanahdiyannahum. Nah, uniknya Al-Quran itu menggunakan kata-kata penguat yang berlipat-lipat. Lanahdiyannahum itu penguatnya satu lam. Lamnya lam qasam, lam sumpah. Kemudian nunnya nun taukid sakhir. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mah pasti jangan diragukan, kami betul-betul akan membimbing mereka, menunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan kami, jalan-jalan Allah, jalan-jalan kebenaran. Asal sejak awal sudah dipasang, maka jalan itu akan ditemukan sendiri. Kayak orang belajar ya, gimana cara belajar? Belajar dulu aja, paksakan. Pertama kali aljid kesungguhan itu belajar, nanti juga akan ditemukan sendiri ya. Bagaimana cara belajar IPS, bagaimana cara belajar matematika, bagaimana cara belajar Al-Quran. Yang pasti bisa ditemukan sendiri. Allah akan tunjukkan jalan itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Syaratnya adalah jahadu fina, berjihad, bersungguh-sungguh ya. Berjihad itu bukan hanya peperangan, bersungguh-sungguh. Nah, coba kita evaluasi kata sungguh-sungguh ini. Kita ambil satu hari waktu untuk baca Al-Quran berapa menit? Oke. Dalam satu hari dari 24 jam, untuk tidur berapa jam? Ya. Nonton TV berapa jam, ibu-ibu? Nah, saya mau coba perlihatkan salah satu ulama besar soleh yang terkenal di seluruh dunia, Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya pernah baca manaqibnya. Di antara kisah beliau adalah ini dikisahkan oleh salah satu muridnya ya. Saya menemani Syekh Abdul Qadir katanya kira-kira 40 tahunan. Selama itu beliau seringkali sholat subuh dengan wudhu isya. Ibu-ibu pernah dengar kan kata-kata ini? Kalau mau yakin nanti cari juga selain yang tadi tunjukkan buku itu adalah terjemahan kitab ini, kitab Al-Ghunyah. Ini mah rada-rada gundul dikit bu, nggak ada rambutnya ya. Nanti yang kebetulan tidak berkenan melihat ini buat ada terjemahannya. Ada terjemahannya. Saya sudah pernah lihat. Jadi sudah beredar kitab-kitab karangan Syekh Al-Qadir itu. Boleh dilihat kisahnya. Bahkan begitu saya antusias kepada beliau, saya menerjemahkan biografinya. Sedang dicarikan penerbit yang berkenan menerbitkannya. Baru ditawarkan ke beberapa yang juga berkenan menolaknya. Tinggal menunggu Pustaka Hidayah Bandung apakah akan berkenan menerbitkannya. Biografi Syekh Abdul Qadir. Di antaranya ini masalah penggunaan waktu ya. Masalah penggunaan waktu. Masalah usaha kita memperbaiki diri. Masalah jihad kita. Masalah kesungguhan kita ya. Maaf nanti kalau saya ngelantur dikit tolong diluruskan. Urusan menggunakan waktu. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani selain kisah tadi bahwa beliau seringkali sholat subuh dengan wudhu isya disaksikan oleh muridnya. Di antara riwayat lainnya menyebutkan gini. Sebetulnya kata beliau, saya dulu nggak berpikir mau nikah. Karena nikah itu hukumnya apa Pak? Ya? Hukum nikah sunat atau wajib? Ada habis.
atau haram? Coba saya tanya. Ada orang yang nikah tapi untuk 1 bulan saja. Gimana kira-kira? Sudah 1 bulan ceraikan, ganti lagi. Hukumnya gimana kira-kira? Nah, yang itu haram. Ya, yang itu haram. Kalau ada orang tidak nikah lantas berdosa, maka menikah hukumnya wajib, oke, dan seterusnya. Syekh Abdul Qadir berpikir dulu gak akan nikah. Kalau masa Imam Ghazali nggak nikah, Imam Nawawi Ad-Dimashqi nggak nikah. Sampai usia 45 tahun itu siang malam mengarang. Itu pengarang penyusun Riyadhus Shalihin, namanya Syekh Nawawi Ad-Dimashqi. Itu nggak sempat nikah, keburu meninggal. Syekh Abdul Qadir berpikir tidak akan menikah katanya. Tapi kemudian setelah usia 52 tahun, Bu, hampir seusia saya agak lebih dikit, Allah mengutus perempuan wanita solihah dan kaya menawarkan diri. Tuan Syekh, saya punya harta sekian. Kalau engkau berkenan, terimalah saya sebagai istri Tuan Syekh untuk membantu khidmat Syekh kepada agama. Setelah beliau istikharah, akhirnya terima dan menikah. Nah, setelah satu, datang lagi kedua, ketiga, dan keempat. Tetapi semuanya menyatakan seperti itu. Bukan Syekh Abdul Qadir yang mencari. Dan dari 4 itu, maka beliau punya anak 40 kurang 1, 39. Cucu yang saya tahu yang masih ada itu sempat ada ke Indonesia kira-kira setahun yang lalu, mampir ke pesantren Al-Falah di Calengka, Bandung, di Haji Syahid. Nah, menggunakan waktu, Syekh Abdul Qadir dan para wali yang lain luar biasa waktu untuk ibadahnya, Pak, jauh banget dengan kita. Kalau kita mah tahajudnya nggak berapa kan? Orang-orang soleh itu ratusan, Bu, ratusan rakaat. Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran di tarawehannya itu 60 kali sebulan. Jadi satu malamnya tamat 2 kali dalam sholat tarawihnya. Ya, persoalan menggunakan waktu. Saya baca dalam kitab Risalatul Mustarsyidin ada Abul Wafa Ibnu Akhir. Begitu menggunakan waktu sedemikian rupa sampai bisa mengarang buku 800 jilid. Satu judul. Ada satu judul 800 jilid. Saya ulangi, saya baca itu bahasa Arabnya. Thamani mi'ah mujalladah. 800 jilid. Sampai kaget. Saya baca berkali-kali. Thamani mi'ah mujalladah. Kalau di kita juga banyak pengarang handal ya. Pak Khuri Syihab juga mengarang bukunya gede-gede ya. Dulu yang dikenal itu Pak Hasbi Siddiqi. Itu kalau nggak salah sampai ke kamar mandi sekalipun coret-coretan itu di bawah. Jadi gimana ya? Ini persoalan menggunakan waktu. Mungkin dari pihak pebisnis saya bertanya, saya makan harus menghimpun harta untuk bantu orang. Jadi tinggal meluruskan niat aja ya. Harus ada orang yang memang juga pas untuk menghimpun harta, tetapi yang penting adalah meluruskan niat. Harus ada yang seperti Khairul Tanjung, katanya terkaya di Indonesia ketiga, tinggal meluruskan niat. Ya, nggak usah semua jadi presiden lah. Ya, biasanya pengusaha menghindari politik.
saya mau masuk ke dunia politik. Maksud dong, mendingan gak usah. Dari awal sudah bisa pikir gak usah, ya Allah, gak usah. Dipaksakan juga kan, gagal kan? Ya gak? Mendingan betul-betul diarahkan aja untuk kepentingan masyarakat ya. Gak usah semuanya jadi presiden, ya gak Pak? Nah itu godaan itu. Kalau memang betul mau berkhidmat kepada umat manusia, nggak perlu yang gituan lah, ya. Baik, siapa itu nggak usah dicari orang. Menggunakan waktu untuk Al-Quran pun, ayo kita evaluasi. Serius nggak nih belajarnya, ya? Dari sehari berapa menit, dari 1 minggu berapa, kemudian sebulan berapa, ya kan? Sebabnya gini. Zikir kita tahajud tadi dari jam 4:30 sampai 4:30 lumayan, sampai sekarang masih zikir juga ya. Ini masih zikir juga. Ini majlis zikir, majlis ilmu. Majlis zikir juga adalah majlis ilmu. Lumayan kita sudah hampir kalau yang jam 3 mau 3 jam. Sudah akan 3 jam. Perasaan lama ya Bu ya? Lama ya? Tapi giliran ibu-ibu suka nonton apa? Giliran di televisi 5 jam tuh sebentar, ya. Ayo hitung 5 jam. Dari jam 8 sampai jam berapa Bu? Jam 12 ya. 4 jam itu. Nggak terasa kan? Oh ini menarik lagi, tambah lagi sampai jam 1. Udah ngantuk beneran baru tidur 5 jam. Bapak-bapak serangnya apa? Tinju. Tuh Mike Tyson mau tinju tahun 86. Tinjunya jam 12, diinformasikannya, diobrolkannya sejak jam 10. Nongkrong di tempat terdekat, giliran waktu zuhur dia naik. Ayo, ke masjid apa enggak tuh? Siapa yang ingat? Ingat nonton ya? Ke masjid atau gimana? Giliran zuhur, Mike Tyson baru naik. Ada yang ingat nggak tahun 86? Nggak ada yang ingat? Nggak nonton? Nggak tahu? Saya ingat tahun 86 itu lagi menerjemahkan buku Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda ya. Sudah beli belum? Sudah baca? Ini penerjemahnya nih. Tahun 86 saya di Bandung tuh. Terjemahkan buku Dajjal 86. Itu saya ingat persis. Senang juga kalau saya kan nonton Mike Tyson yang hebat kan, 10 tahun 1 menit selesai orang kecewa nonton. Saya coba tunggu itu. Masya Allah, giliran jam 12 dia baru naik. Kalau nggak salah saya ke masjid ya, saya ke masjid, saya tinggalkan. Tahun 80 berapa itu jalan-jalan sampai kosong. Waktu Mike Tyson kalah sama Buster Douglas. Tahun berapa tuh? Sekitar 80-an ya. Setelah 87 mungkin. Jalan-jalan sampai kosong. Nah, maksud saya adalah kadang-kadang kita ini licik, enggak jujur, enggak gentle. Zikir 1/4 jam dianggap lama, ngaji setengah jam dianggap lama, ngobrol sama teman-teman ngalor ngidul, biasa itu bukan asik. Ini saya pernah di Bandung nih, pengajian pada subuh, bapak-bapak menawar, Ustaz ngajinya nggak usah lama-lama ya, setengah jam aja, setengah jamnya ngopi. Oke, saya mengalah. Oke. Saya jawab dulu ya. Nanti setelah 1 bulan saya koreksi. Setengah jam ngaji. Sesudah ngaji, makan-makan ngobrol setengah jam. Impas ya. Setelah itu kan keluar tuh. Di luar ngobrol nggak? Ngobrol. Di pengkolan 1 ngobrolnya setengah jam. Pengkolan 2 setengah jam. Pengkolan 3 setengah jam. 1 jam setengah nggak terasa. Ngapain tuh? Ngalor ngidul. Di sini setan berhasil menggoda kita, ya kan? Oke lah Ustaz tahajud,
tapi nanti hatinya mau dibelokkan, tahajudnya jadi tidak ikhlas, ya kan? Maka tahajudnya yang benar harus usahakan sendirian, ya, di kegelapan malam. Bapak-bapak dan ibu mungkin masih ingat syarat masuk surga tanpa hisab itu ada 4, ya? 4 atau 5? 5 atau 6? Udah bilangin 4 kok. 1, afus salam, ya kan? Sebarkan salam. Lahir dan batin salamnya, bukan hanya lidah. Wasilul arham, silaturahmi, membangun komunikasi, membangun jaringan. Wa'imut ta'am, berbagi, ya, berbagi termasuk berbagi makanan. Wasatu billaili wan nasu niyam, sholat ketika manusia sedang lelap tidur. 4 itu ada dalam kitab Bulughul Maram. Jadi bapak dan ibu kalau juga mau beli, boleh beli kitab Bulughul Maram, boleh yang kuning, boleh yang putih. Nah, tentu saja terserah. Kalau mau penjelasannya pakai 10 salam, juga ada yang kuning, ada yang putih. Ada lagi penjelasan kedua, Ibanatul Ahkam. Cuma Ibanatul Ahkam tidak tuntas sampai akhir. Penjelasan untuk Bulughul Maram, hadis, hukum. Oke. Itu di antara hadis hukum yang layak dibeli dan dibaca. Untuk meyakinkan aja ya. Kalau ada yang ragu, ya tadi tanya mursyidnya, ustaznya siapa. Menggunakan waktu, ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Menggunakan waktu, menyisihkan waktu untuk membaca Al-Qur'anul Karim agar kita terbimbing. Saya tadi tunjukkan tebalnya Quran seperti apa. Jumlah ayatnya berapa? 6.236. Ini jumlah menurut penelitian ulama Mesir. Ibu-ibu nggak percaya boleh coba hitung sendiri ya. Insya Allah itu sejumlah orang banyak ini hasilnya akan berbeda. Ada juga yang menemukan angka 6666. Insya Allah ada yang menemukan itu. Kenapa? Karena dari dulu juga disepakati, yang disepakati itu adalah 6.200 ayat. Lebihnya yang berbeda. Nah, oke. Saya mengambil itu dari ulama Mesir 6236. 6-nya awal, 6 akhir, kemudian atau 6.236. Yang sebesar itu mengindikasikan betapa persoalan hidup itu sangat pelik, ya kan? Kita sudah pernah menemukan presiden lengkap kriterianya, ya enggak? Fisiknya kekar, tampan, doktor, ngerti ekonomi, jenderal. Pernah nggak kita punya presiden begitu? Pernah ya? Beres kan urusan Indonesia? Boro-boro. Setelah diangkat pertama kali kelihatan ada tanda-tanda baik. Setelah itu, nah, tergoda, ya kan? Boro-boro ngurus tetangga, ngurus rumahnya sendiri, kacau, ya kan? Nah, betapa persoalan kehidupan itu sangat pelik dan dilematis. Sepertinya mudah, ternyata susah. Siapa yang menyangka ustaz-ustaz, kiai-kiai menipu? Ayo, kan ada yang nyangka ya. Siapa yang menyangka ustaz berani menggugurkan jadwal pengajian karena tarifnya tidak sesuai? Kan gak ada yang menyangka, ya kan? Tapi itu terjadi. Kenapa? Karena semakin gede kiai, semakin gede juga setannya. Di pesantren ini ada juga yang kritik ke saya, bagi SMS macam-macam. Jawaban saya adalah pesantren syahid itu bukan surga, juga bukan neraka. Pesantren syahid adalah pesantren tempat pembinaan, tempat memproses kehidupan. Itu.
Kenapa ada anak mencuri sendal? Pertanyaannya, kenapa ada pencurian di sekitar Makkah? Ya kan? Kenapa ada orang Indonesia lagi ya, sengaja ke sana untuk mencuri di Masjidil Haram? Al-Hafidz Imaduddin Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir rahimahullah, penyusun kitab tafsir Ibnu Katsir itu, menyempurnakan tafsir Ibnu Katsirnya keluar dari Masjidil Haram agar tidak salah. Sebab yang dilipat gandakan di Masjidil Haram bukan saja kebaikan tapi juga dosa. Salat di Masjidil Haram nilainya berapa? 100.000 dengan di luar, dibandingkan di luar Masjid Nabawi, di luar Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, dosa dilipat ganda-ganda? Sami, dosa juga dilipat gandakan. Maka Ibnu Katsir keluar dari Masjidil Haram untuk menyempurnakan tafsir Ibnu Katsirnya. Ya pernah ada sini ada ibu-ibu survei, Ustaz gimana? Saya lagi survei mencari pesantren yang baik, kok baru aja saya sholat sudah hilang. Kalau yang bicara itu marah-marah, maka saya katakan, ibu pernah ke Mekah enggak? Belum. Saya mestinya ke Mekah dulu. Nanti bawa kabarnya ke sana. Pertanyaan saya jawab sama ibu nanti. Adakah pencurian terjadi di Makkah Al-Mukarram? Ya. Kan yang paling memalukan ternyata pencurinya orang Indonesia. Kok bisa? Bisa kok. Gitu. Ya. Betapa persoalan hidupnya sangat pelik ditunjukkan oleh Al-Quran yang tebal itu. Pertanyaan berikutnya, sudah berapa ayat yang dibaca? Oke. Pertanyaan berikutnya, sudah berapa ayat yang paham? Sudah berapa yang diamalkan? Sudah berapa yang diamalkan itu yang ikhlas? Dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan tidak mudah untuk ngeceknya. Di mana ngeceknya ya? Mengecek orang baik, mengecek ibadah yang baik, atau mengecek taubat yang diterima. Di mana itu? Dalam satu kata aja, istiqomah. Istiqomah. Istiqomah itu kata orang Jerman, ajek. Jerman Barat untuk keaminan lupa. Iya, istiqomah tegak di dalam kebenaran. Katanya kata istiqomah itu seperti angka 9 ya. Ya. Angka 9 itu diutak-atik tetap 9. 9 kali 11 8 1. 8 dan 1 9. 9 kali 3 27. 2 dan 7 9. 9 kali 5 45. 4 dan 5 9. Istiqomah kayak angka begitu. Jadi orang yang istiqomah itu lagi miskin tetap tahajud, sudah kaya semakin banyak karena malu. Ya Allah, aku malu kepadamu. Aku itu cuma melemparkan batang melemparkan batang ke telah pohon singkong, kok jadi dicabut, masya Allah gede-gede, ya kan? Malu. Saya pernah menangis saya mencabut singkong karena pohonnya nggak disengaja dibuat di Sukabumi, pernah Sukabumi. Tanah bebatuan kok jadi dan banyak, nangis, malu, cuma gitu aja jadi. Apalagi dengan penuh kesengajaan, ya kan? Nah, semakin kaya semakin banyak ibadah orang yang istiqomah. Oke. Jadi Al-Quran yang tebal itu mengindikasikan betapa persoalan itu sangat banyak, betapa kita mendekatinya harus dengan penuh keseriusan, gitu ya. Harus siapkan waktunya yang benar-benar. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam.
Kita mohon petunjuk nih. Putri kita belum ada yang meminang, ya guys ibu. Mudah-mudahan segera ada yang meminang ya. Bingung kan? Aduh, gimana kalau laki-laki mah kalem-kalem aja. Ini perempuan kasihan. Ya Allah, kembalilah kepada Al-Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min rasyada. Doanya berarti ya. Baca berdoa, baca berdoa, baca berdoa. Ya Allah, anugerahkanlah kepada hamba mantu yang saleh, yang qurrata a'yun. Terus ya, itu zikirnya. Ya, fikirnya, fikirnya boleh juga pergaulannya diperluas sambil membatasi sambil ada batasan-batasan. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Pasti yang ditunjukkan Al-Qur'an itu yang benar. Pasti. Sering kita ditipu nih sama lingkungan. Dalam ilmu pengetahuan sekarang ini anak-anak dibingungkan sama ujian nasional, ya enggak? Ini adalah kegiatan belajar di kita yang paling amburadul. Katanya tidak legal tapi berlangsung terus, ya enggak? Katanya tidak legal. NU enggak setuju, Gontor enggak setuju, MK membatalkan, jalan terus. Kumaha ya itu kepala buku? Ya enggak? Saya sih bilang ke santri saya, ini ujian nasional dianggap ujian biasa aja. Ujian yang sebenarnya adalah menggali ilmu sebanyak-banyaknya untuk bisa beramal sebanyak-banyaknya. Ya, tapi namanya juga anak-anak. Dan berita paling jelek sekarang lahir bahwa ujian SMP semestinya dibatalkan karena puluhan HP dari anak SMP atau MTS ditemukan jawaban. Kan lebih kacau lagi. Ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam yubashshirul mu'minin. Ini giliran kita mendapatkan kabar gembira dari Al-Qur'an. Apa di antaranya? Inna ladzina qalu rabbuna wa thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wallahu a'lam. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah lalu mereka istiqomah akan turun kepada mereka malaikat akan memotivasi kita secara moral, memberikan semangat hidup kepada kita. Allah takhafu wa la tahzanu, kata malaikat, kalau kamu baik enggak usah takut dan enggak usah sedih. Wa abshiru bil jannah, ingat kamu akan dapat surga. Bapak dan Ibu, kalau di kita akan menghadap sesuatu yang sangat menyenangkan, beda kan semangatnya? Oh, saya mau ke sana tuh. Ke mana? Ke surga. Villa paling mahal. Ya kan? Saya sudah dapat hadiah di apa sih perumahan yang termewah sekarang? Namanya apa? Lupa lagi. Pondok Indah. Pondok Indah. Pondok Indah? Masa ada yang lebih mewah lagi? Namanya ini di kitab ini disebutkan, saya sebutkan ya biar dipercayai. Ada seseorang, ibu-ibu bapak mungkin pernah mendengar kata Hasan Al-Basri ya, seorang ulama besar yang saleh itu pernah didatangi oleh temannya yang punya utang. Tolong ajari aku, katanya, Ismullah Al-A'zam. Maka Hasan Al-Basri mengajarkan zikirnya singkat aja. Ya Allah, ya Allah, Anta Allah. Bala Allah, Anta Allah.
la ilaha illa anta, Allah, Allah, Allah. Wallahi innahu la ilaha illallah, iqdi anni hadzal dain warzuqni ba'da dain. Orangnya soleh, yang ditanya soleh, tentu juga membantu. Besoknya menemukan uang setumpukan di masjid, tapi di kardusnya ada tulisan, kenapa nggak minta surga? Lupa mengatakan Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Yang diingatnya utang karena ditagihnya tiap hari, ya kan, bahkan tiap jam di SMS. Paling mudah kan SMS, kapan mau bayar, cepet bayar, gimana sih utang itu, mau dibayar enggak, kan? Tiap menit ya, karena tinggal forward ya, tinggal forward. Yang diingat cuma utang itu, surganya udah lewat, tidak kelihatan kan? Tapi coba kalau yang terlihat sama kita itu adalah surga yang penuh dengan kenikmatannya. Pernah masuk ke bangunan yang mewah seperti apa? Pernah nggak? Apa? Gedung yang mewah? Nyaman, istana gitu. Saya rasa-rasanya di Indonesia belum pernah masuk ke rumah mewah ya. Tapi 91 saya berkunjung ke Brunei, lalu dikenalkan dengan rumah keluarga kerajaan. Saya bilang subhanallah, oh kayak begini ya rumah mewah itu. Kalau di Brunei itu mewahnya kelihatan di dalam, luarnya nggak kelihatan kan. Dan di situ juga di antara yang disodorkan itu buah lengkeng. Ibu-ibu coba percaya nggak? Saya ngajar di Bandung Selatan, di madrasah, di pesantren yang ada pohon lengkengnya buah tiba banget. 6 tahun 82 sudah berdapat. Percaya nggak bahwa saya tidak pernah mencicipi satu butir pun? Susah dipercaya Pak? Ya. Sangat indah kan buah lengkeng ya? Bapak punya nggak? Tidak punya. Siapa yang punya buah lengkeng? Mahal buah lengkeng. Tapi aneh bin ajaib, saya pernah ngajar 6 tahun di satu pesantren di Bandung Selatan, gak pernah dikasih satu biji pun. Pernah melihat bungkusannya, udah itu lewat. Tiba-tiba saya jalan-jalan ke Brunei, oh lengkeng sampai ini ya, 91. Sekarang mudah ya. Bayangkan surga itu seperti apa. Lagi-lagi silahkan cari, coba-coba masuk ke gedung yang sangat mewah. Seperti apa? Rumah siapa ya? Kalau di rumah saya nggak ada yang gitu, yang ada kitab. Silahkan makan tuh kitab. Allah takhafu la tahzanu wabshiru bil jannah. Isinya apa surga itu? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara an qalbil bashar. Hadis qudsi. Hadis berikutnya yang bisa dibeli adalah kumpulan hadis qudsi. Kalau aslinya itu harganya 225.000. Saya juga belum punya. Terjemahannya berarti lebih tebal lagi. Kitabnya ada di Ciampea, pesantren Muhammad Zain, Syekh Muhammad Zain. Saya baru punya yang kecil-kecil lagi. Dalam hadis disebutkan isi surga itu apa yang belum pernah terlihat sama mata, tidak pernah terdengar sama telinga, tidak pernah sesuai dengan detikan hati manusia. Pokoknya istimewa banget. Tahun 80 udah ada HP belum? Belum ada kan? Tahun 80. Sekarang mah HP itu semakin murah ya. Tukang sayur aja punya HP dan dia cukup mengontak pelanggan lewat SMS atau bahkan telepon sekaligus kan, daftar 1.000 gratis desa panjang hari. Entry gitu loh. Ada kitab tafsir kalau nggak salah Min Nasmatil Quran, 1 jilid. Itu disebutkan ada hadis
Katanya ahli surga itu nanti kalau mau pindah cukup pijit tombol, tempatnya yang berjalan. Ibu-ibu, adakah di dunia ini tempat yang berjalan? Ada nggak Pak? Eskalator Pak? Nah, ya itu saya baca 91, 92 saya menjadi panitia KTT non-blok 92. Siapa yang dulu ikutan di KTT non-blok 92? Ikut ya? Dalam bahasa apa? Oh, tugas. Saya seperti ada yang kenal. Tadi adakah yang kenal padaku? 92 ikutan kan? Alhamdulillah. Jadi saya nggak bohong ya. Cuma Pak belum tahu saya dulu. Tahu saya untuk kamu Saudi. 91 saya membayangkan kok gimana itu. Ternyata 92 kita dari Senayan ke Hilton ya Pak. Itu lewat eskalator disambung lagi dengan mobil listrik. Di dalam gedung ada mobil. Jangan-jangan kalau surga di mobil ada rumah. Di rumah ada mobil lagi. Dan seterusnya. Tempat yang berjalan di dunia aja ada, apalagi ciptaan Allah dan dengan kehendaknya. Ya, jadi ahli surga kalau mau ketemu keluarganya cukup punya hati, kemudian nanti akan tempatnya yang akan berjalan. Apa tadi? Al-Kahfu wala tasanu absyir jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum bil hayati dunya fil akhirah. Kata malaikat, kami pembimbingmu di dunia dan di akhirat. Para malaikat akan membimbing kita. Ya, asal berkendaraannya selamat, mengikuti adab-adaban, tetap berzikir, insyaallah selamat. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu apa saja yang engkau mau ada. Tidak ada yang tidak ada. Kalau di dunia kita selalu bilang serba kurang. Aduh, orang lain mah punya home theater apa? Bioskop di rumahnya sendiri. Sekarang sudah mudah lagi ya, dengan segala macamnya. Oh, masya Allah, berapa channel itu. Yang belum punya apa? Apa yang belum punya Pak? Sudah punya segalanya. Maaf Pak, belum punya apa? Ingin punya dan belum punya? Belum punya apa ya? Belum punya mobil mewah. Belum punya apa yang dimiliki MD. Tahu nggak MD itu? Itu loh, yang punya mobil mewahnya banyak itu. Kasus apa MD itu ya? Di Bogor ya? MD. Sekarang yang di Bogor itu, aduh masya Allah, malu orang Bogor. RJ, RJ terlibat suap. Baru ketemu, naudzubillah. Ya Allah. Di surga apa saja yang kita mau. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati yaqum bashirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat. Yang diminta Al-Qur'an adalah selain keyakinan yang mantap adalah karya nyata yang bermanfaat bagi lingkungan. Sehingga kalau ada nih Bu, bukan kampanye nih ya. Kalau ada calon presiden yang memperlihatkan diri perhatiannya kepada lingkungan beneran, itulah presiden kita, katanya gitu ya. Ya, hidupnya sederhana, ya kan? Dan betul-betul memperhatikan kepentingan rakyat. Hari liburnya dipakai untuk kepentingan rakyat. Kira-kira yang gituan deh presiden kita ya, betul nggak ya? Ada nggak itu? Mudah-mudahan ada. Jadi mudah-mudahan ya, masih mudah-mudahan. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Oh ya,
titip juga nih, kalau ada beberapa ayat pendek, hadis yang pendek yang bagus juga dihafal untuk dipertahankan, sehingga kalau ngomong ke orang itu percaya kayak gitu ya. Ini loh Qurannya, ini loh hadisnya ya. Ada berapa yang nggak perlu hafal semua deh, nggak apa-apa. Tidak wajib, insya Allah nggak wajib hafal hurufnya. Yang penting beberapa intinya kita. Khairun nasi anfa'un linnas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna bagi banyak orang. Tadi malam di Metro itu ditampilkan Ibu Lis, apa itu Ibu Lis? Dan hadiahnya di Permata Bank. Ini kan Permata Bank ini? Syariah ya? Oh. Ya, tanggal Permata Bank berarti tetangga. Ketemu sekarang. Itu memberikan hadiah kepada guru PAUD yang berkreasi ya, udah ada. Oh subhanallah. Jadi itulah alhamdulillah sekarang semua orang yang pernah berkarya bagi lingkungan jenengan baik itu mendapatkan penghargaan, meskipun jauh-jauh mereka tidak punya pikiran untuk mendapatkan penghargaan itu ya. Dan ya yakinlah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita. Innallaha la yudhi'u amal 'amil minkum min dzakarin aw untha. Semua karya kita akan ada catatannya, akan diperhitungkan. Anna lahum ajrun kabira, bagi mereka, bagi kita insyaallah pahala yang besar. Penghargaan dari Allah itulah yang lebih mahal. Amal kita diterima, lalu tentu saja Allah yang Maha Kaya itu akan ngasih hadiah ya, di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kira-kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari batas ya, kelebihan ya, karena semangat kali ya. Mungkin ada satu dua pertanyaan, barangkali silakan. Silakan siapa yang mau bertanya. Ada waktu sedikit kita untuk bertanya. Atau mau menitipkan anak di pesantren ini, kita cek. Tapi sekarang ada sih kosongan aliyah mungkin 1-2. Sanawiyah SMP sudah tutup. Ada rekan kami pengurus, ini anaknya diterima di sini. Cuman dia hari ini nggak ikut. Oh iya. Dia diterima di sini, anaknya kembar, laki perempuan, diterima di sini. Kemarin tes. Dua-duanya. Dua-duanya diterima. Cuman yang laki-laki katanya, dia cerita saya, yang laki-laki rada masih mikir karena jauh kalau ke masjidnya, jadi dia pernah buat laki-laki, jadi nggak tahu lah dia mau masuk sini apa enggak. Jadi ada teman kami yang baik, kalau nggak ada lagi mungkin doa. Ya. Baik, kita berdoa dulu, mudah-mudahan setelah kita zikir yang banyak itu Allah berkenan mengabulkan permohonan kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyina min jami'il wal afat wa taqabbal nabiyina jami'al hajat wa nabiyina min sayyi'at wa tarfa'na bi'indaka 'ala darajat wa tuqaddiruna bisallallahu alaihi wa khairat al-hadi wa ba'da wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rahmataka narju wa la takilna li anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'una kullaha la ilaha illa anta. Allahumma lakal hamdu minkal farj wal musyraka bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau untuk menguatkan iman kami kepadamu ya Allah. Kenalkan dirimu kepada kami ya Allah. Perkuat iman kami ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk beramal, berkarya yang lebih banyak lagi ya Allah. Selamatkan kami dari godaan syaitan. Selamatkan kami dari dunia sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Iya kan. Dan akhir sekali biasanya kalau orang berdoa itu memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin hamdan
yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ini hadisnya dari dua sisi tidak benar. Hadis ini memang ada dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, tapi Imam Nawawi tidak memberikan komentar. Penelitian terakhir dari Dr. Alumni Mesir, Syekhul Azhar, namanya Abu Bakar Abu Qadah. Hadis ini riwayatnya mu'dhal mudallas dari seorang tabi'i langsung kepada Nabi Adam. Itu tidak benar. Artinya juga tidak benar karena pujian kita yang menyamai semua nikmat Allah itu mustahil. Karena nikmat Allah itu la tuhsa, tidak terhitung. Ada fatwa Ibnu Taimiyah juga yang menyarankan zikir ini tidak ghairul masyru', tidak disyariatkan. Dan ini sudah dipakai sama beberapa kiai di seluruh dunia di berbagai kitab. Ya, sebaiknya itu tidak dipakai. Maka saya tidak menggunakan itu. Cukup alhamdulillah amin saja. Mungkin pakai salawat, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin dan seterusnya. Jadi hamdan yuwafi ni'amaka bimazidah itu tidak benar, riwayat maupun makna. Jadi sebaiknya tidak dipakai. Terima kasih dan mohon maaf dari kekeliruan kealfaannya. Semoga Allah menghimpun kita dari dunia sampai yaumul mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.